Ya. Oke, selamat sore, selamat malam buat saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada sore hari ini kita berkumpul atas anugerah Tuhan kita Yesus Kristus untuk menikmati malam kudus, malam tanggal 25, di mana besok adalah hari Natal yang diperingati oleh seluruh umat Kristiani di seluruh dunia, di mana Tuhan Yesus sudah hadir dalam wujud berupa manusia dan akhirnya menjadi juru selamat buat kita semua. Untuk tata ibadah pada malam hari ini sudah kita siapkan semua dan sudah di-print juga untuk Mama dan Maike. Di situ sudah cukup jelas siapa-siapa saja yang bertugas. Kemudian kami juga meminta dukungan dari Mas Anton untuk renungan singkat untuk ibadah malam Natal pada sore malam hari ini. Mungkin sebelum kita mulai, kita akan saat teduh dulu ya. Saat teduh dipersilakan buat seluruh keluarga. Amin. Baik, kita segera mulai. Kita akan menjalankan langsung ungkapan situasi dan akan berlanjut sampai dengan akhir berdasarkan tata ibadah. Silakan untuk Mas Anton. Di malam yang kudus ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya besar atas kita. Ia memberikan anak yang tunggal, Yesus Kristus, penyelamat dan Immanuel. Demikianlah kita di malam yang kudus ini bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan, karena Sang Juru Selamat telah lahir bagi kita. Yesus Kristus menjadi terang abadi yang akan menuntun jalan hidup keluarga kita.
Kita masuk ke dalam doa pembukaan. Mari saudara kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas pemberian-Mu yang kudus, yaitu Yesus Kristus, Sang Mesias. Kami menyambut kehadirannya di dalam hati dan di tengah keluarga sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkatilah kami dan sukacita di dalam persekutuan yang bersekutu di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Natal, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini ada anak 1, 2, 3, 4, 5. Bagi aja. Tita 1, Tian 1, Eca 1, Brahma 1. Sampai habis di bergiliran aja. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab Ia telah melakukan perbuatan yang ajaib. Selamatan telah diucapkan kepadanya oleh tangan kanan. Oleh tangannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. telah Dinyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Maaf tadi nggak nemu nih ayatnya nih. Tadi cek di Google nggak sama. Ini Di tata ibadah, Dek. Tetap grup deh. Maaf, nggak kedengeran. yang Dia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung keselamatan yang daripada Allah kita. daripada Allah kita. bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersoraklah, dan bermazmurlah. Oh, ini toh. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Raja surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah
Selanjutnya doa memohon bimbingan Roh Kudus oleh Om Bambang. Ya Allah, firman-Mu adalah Dia dan Dia. Dan oleh firman-Mu segala sesuatu tercipta dan oleh karena firman-Mu kami sudah tercipta. Kurangkanlah Roh Kudus-Mu yang menjadi oleh kebenaran serta hidup dalam ketaatan. Demi Kristus firman yang menjadi daging, kami berdoa. Amin. Kemudian pembacaan Alkitab. Tante Andin bisa? Yohanes 1 ayat 9 sampai 14. Yohanes 1 ayat 9 sampai 14. Yang sesungguhnya yang menyerati setiap orang dan datang ke dalam dunia. Dia telah ada di dalam dunia dan dunia diciptakan olehnya, tetapi dunia tidak datang kepada dunia, tetapi orang-orang tidak menerimanya. Tetapi orang yang menerimanya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang diperanatkan bukan dari darah atau dari daging, bukan jasmani oleh keinginan penghasilan, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan Dia di antara kita. Kita telah melihat kemuliaan yang diberikan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Syukur kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang memperkenalkan tentang siapakah anak Allah. Saya akan mulai dengan refleksi. Ada 3 buah pertanyaan yang kita semua bisa menjawab. Nanti pada akhir pertanyaan yang ketiga yang telah dijawab, saya akan lanjutkan dengan perenungan penutup. Kita mulai dengan pertanyaan pertama dan semua silakan open mic, boleh menjawab. Ini adalah suatu refleksi Natal yang perlu kita sampaikan kepada satu sama lain secara jujur dan penuh kasih. Yang pertama, bagaimana kita menjadi anak-anak Allah di dalam keluarga dan masyarakat. Bagaimana kita menjadi anak-anak Allah. Kita mulai dulu dari dalam keluarga. Silahkan, mungkin ada yang ingin refleksi atau ingin menanggapi, silahkan. Bagaimana kita menjadi anak-anak Allah di dalam keluarga. Nanti setelah itu di dalam masyarakat. Ada yang nonton semuanya lagi ibadah, refleksi sesuai sama ibadah ibadah. Dijawab masing-masing. Bagaimana kita menjadi anak-anak Allah di dalam keluarga? Gimana menurut kakak? Kakak yang Papa, anak-anak dulu. Bagaimana kita menjadi anak-anak di dalam keluarga, terus anak-anak Allah di dalam masyarakat. Ya kalau saya Ada yang mau kontes di keluarga ya anak-anak kan yang sebagai Kristen, terus di dalam keluarga apa yang kamu lakukan sebagai anak?
kamu sebagai anak Allah dalam keluarga, apa yang kamu lakukan untuk mensupport keluarga? Ya dengan ikut ibadah seperti itu sudah mencerminkan anak-anak Allah. Ada lagi Terus dalam keluarga? itu bukan keluarga. Kalau dalam masyarakat ya kita harus mencerminkan sikap yang baik, mencontohkan yang baik. Kan? Simpelnya gitu aja. Jadi ada? Jadi yang lain mungkin Adek? Bagaimana kita menjadi anak-anak Allah di dalam keluarga dan masyarakat? Anak-anak Allah dalam keluarga dan masyarakat. Kita kalau kayak udah rajin ibadah, doa ya, semua itu otomatis kita menjadi anak-anak Allah yang baik, maupun di keluarga sama di masyarakat. Aku kan ini sama mama mungkin tidak benar. Kalau aku, bagaimana kita menjadi anak-anak Allah dalam keluarga, yang pasti menjadi teladan buat anak-anak itu juga bagian dari menjadi anak-anak Allah di dalam keluarga. Menjadi teladan buat anak-anak, menjadi contoh apa yang dilakukan, apa yang diomongkan sama misalnya secara technically. Kemudian menjadi anak-anak Allah di dalam masyarakat, ya tentunya kami, saya meskipun tidak sebentar-sebentar memproklamirkan bahwa saya orang Kristen atau saya anak Allah, tapi paling tidak apa yang saya lakukan, apapun yang saya kerjakan, baik itu di kantor, baik itu beserta dengan teman-teman, mitra-mitra dan kolega, paling tidak mereka tahu bahwa dengan saya mereka bisa melihat bahwa saya berusaha untuk menjadi orang benar karena saya adalah bagian dari ya. Terima kasih ya Tita, Tian, Adianto. Mungkin kalau ingin melihat lebih dalam lagi secara alkitabiah itu ada di ayat yang dibacakan oleh Tante Andin, Yohanes 1 ayat 9 sampai 14. Kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Diberi status menjadi anak-anak Allah, ya. Tentunya kita hidup berbeda dengan orang-orang dunia, tidak sama. Tapi jangan sampai keliru menjadi berani tampil beda, jadi harus beda, tapi tidak lebih baik, bukan ya? Nah, tentunya untuk menjadi anak-anak Allah dalam keluarga masyarakat ada tantangannya. Sekarang ada pertanyaan yang kedua, mungkin yang lain boleh ini ya, refleksi juga. Yaitu pertanyaannya, apa tantangan dan pergumulan kita sebagai anak-anak Allah? Tadi kita dan Tian juga sudah kasih contoh ya. Tantangannya apa? Apakah ada pergumulan pada saat kita memegang status yang diberikan oleh Tuhan, terus kita bertahan, mempertahankan dengan perbuatan, dengan sikap, dengan perkataan, dengan apa yang kita perbuat terhadap sesama kita, di keluarga dan di masyarakat. Kira-kira yang lain ada yang bisa sharing atau refleksi mengenai apa tantangan dan pergumulan kita sebagai anak-anak Allah. Silakan. Ini Eja atau Brahma. Di sini maaf agak ribut karena hujan deras di luar. Tantangannya kita di kalau anak-anak Allah di masyarakat itu tuh nggak semuanya masyarakat nerima sih apa yang kita lakuin sih kadang-kadang. Apalagi kan kami sini kan tinggal di Australia kan dimana banyak banget yang ateis gitu loh. Jadi terkadang tuh apa yang kita lakuin gitu kan atas nama Tuhan tuh terkadang tuh nggak diterima dengan baik sama mereka. Itu salah satu tantangan yang
aku tahu sih di sini. Terus kira-kira konsekuensinya apa kalau kita tidak mengikuti lingkungan sekitar kita? Ini bicara yang masyarakat ya, bukan keluarga. Ya kalau kita nggak ngikutin seperti masyarakat mau itu, ya sebagai Indonesia ya mungkin kita dikucilin gitu kan, nggak dianggap gitu loh. Bukan mereka juga anggap kita dianggap freak lah dan sebagainya gitu. Jadi salah satunya itu kadang-kadang harus pakai cara yang sedikit agak kreatif sih gitu. Kalau Eca gimana, Eca? Pretty much same like apa namanya, kayak mempertahankan iman tuh apalagi di tengah-tengah masyarakat yang notabene uh, you are such a foolish believing in not something you can see or you can touch. Ya seperti itulah Paulus kan juga mengatakan kan dunia menganggap apa kita itu bodoh, tapi itulah kebenaran dari kita sebagai umat yang beriman ya. Tapi contohnya aja Eca ambil itu beberapa waktu lalu lagi kerja itu temannya Eca yang orang Australia yang notabene ateis itu nanya ke Eca apa namanya, emang benar ya kalau is it true that eating vegetables you will be sin? Aku bilang I say to my friend itu apa bilangnya, eh kamu jangan apa namanya, you should not read the Bible like that. And I give the example dari yang unta masuk ke lubang jarum. Do you know what this mean? Ya, itu dia bilang bingung aja gitu. Ya, tidak. Habis itu dia nggak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa bilang, that's why you need a Holy Spirit. You need to humble before God if you want to um, read the Bible atau to approach the Bible. Dan ya diam. Ya seperti itulah pretty much tantangan yang paling nyata itu dialami juga ya. And kalau masalah bagaimana menjadi anak-anak Allah di keluarga itu sebenarnya sih menjaga itu ya, kekudusan ya. Pernahkah kita itu pernah wondering gitu ya, kalau kenapa sih kalau anak sang terang itu datangnya ke keluarga dulu, nggak langsung turun ke masyarakat gitu? um, itu pasti is pretty much has some ada meaning gitu. Jadi dia punya ada meaning yang tersembunyi. Kenapa sang terang itu yaitu yang sang anak Allah itu nggak langsung nyebur ke masyarakat, tapi dia nyebur dulu ke keluarga gitu. Kenapa tuh Bible Natal itu dimulai dari keluarga? Karena Tuhan itu mau agar keluarga itu menjadi keluarga yang kudus. Tuh, beberapa waktu lalu Eca baca Alkitab, karena beberapa waktu ini Eca sangat rajin sekali baca Alkitab dia. Agak sedikit sombong dikit, karena apa namanya? Karena menurut Eca seringkali apa ya, kita itu berspekulasi, tapi aku mendasari spekulasi itu berdasarkan apa gitu loh. Nah, maka saat itu Eca kembali ke Alkitab, dan Eca tahu bahwa di Alkitab itu satu sebenarnya simple sih yang Alkitab minta itu, jaga kekudusanmu gitu. Itu adalah bondmu sebagai anak-anak Allah, jaga kekudusan. Ketika Daud menjadi raja, Tuhan mengatakan apa? Tuhan mengatakan, kamu adalah anak-anakku jikalau engkau mengikuti segala perintahku dan melakukan apa yang aku firmankan, dan hidup kudus di tengah-tengah masyarakat di tengah-tengah yang menjadi teladan, menjadi rakyatmu gitu. Jadi pesan dari kitab itu sebenarnya sebenarnya hanya menyatu ke poin itu aja sih. Jaga kekudusan, menjadi anak-anak Allah walaupun di tengah masalah-masalah. Daud Daud pernah berdosa, tetapi Daud itu tetap menjaga kekudusan dengan Tuhan. Dia selalu membina hubungan dengan Tuhan,
dan tidak mengikuti kehendak manusia. Ketika Daud berperang, dia selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya harus mengikuti kehendakku sendiri atau Engkau yang mau memberikan wahyu? Daud tidak berdasarkan pikirannya sendiri, dia tunggu jawaban Tuhan. Dan ketika jawaban Tuhan itu sudah ada, dia lakukan. Seperti itu. Jadi kita juga menjaga kekudusan itu bukan hanya kita harus berlaku kudus, tapi kita juga harus menjaga hubungan dengan Tuhan. Satu lagi, seringkali orang Australia, mereka tahu hukum terutama dalam Alkitab, tapi mereka hanya cuma tahu satu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. But they forgot the first law, love God. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Mereka lupa semua itu. Mereka hanya tahu, oh ini Bible. Jadi Bible truth, kasihilah sesama manusia. Jadi mereka melegalkan semua mungkin Papa tahu ya semua itu ya. Melegalkan semua ini semua untuk ya kita sesama manusia, kita kasih sesama manusia. Tapi nggak kembali ke yang pertama. Mencintai Tuhan berarti kita juga mencintai perintah-perintah Tuhan. Jadi itulah masalah yang tantangan itu menjadi kudus, menjadi keluarga yang kudus. Jadi keluarga kita itu harus menjadi keluarga yang kudus, seperti keluarga kudus dari Nazaret yang mereka mengikuti perintah Tuhan, mereka merespon firman Tuhan, perintah Tuhan. Mereka tidak tahu keluarga kudus itu, mereka tidak tahu apa rencana Tuhan, tapi mereka dengan faith-nya, dengan imannya mereka terima itu firman dari Tuhan. Sola gratia, sola fide, keselamatan oleh iman. Karena iman keluarga Nazaret itulah kita menjadi bagian keselamatan dari kerajaan Allah. Dan itu aja sih, malah jadi khotbah jadi. Ya, makasih Echa sama Bram. Jadi memang tantangan dan pergumulan kehidupan di sini, di Australia dan Indonesia beda. Tapi nggak ada yang mudah. Dua-duanya juga sulit ya. Echa sampaikan memang menyinggung sedikit ke kristologi versi Injil Yohanes. Jadi perikop yang dibacakan tadi itu sudah memperkenalkan Tuhan Yesus dan temanya sangat relevan dengan hari ini, merayakan Natal. Tapi kalau kita baca dari ayat yang pertama itu perkenalan yang lebih utama lagi yang orang-orang barat yang tadi Echa katakan lupa dengan hukum yang utama. Love God, honor God, respect God. With all your heart, with all your soul. Sola fide, with your faith. Jadi Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya itu memperkenalkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Dan masih banyak orang di dunia ini yang tidak menerima itu. Mereka hanya love your neighbor, but not love God. Tadi Echa juga menyinggung kekudusan. Jadi kalau kita memikirkan kekudusan seperti kita sebagai supir Gojek, Gokar, Uber, atau supir taksi dengan menghitung argo, itu kita keliru. Tapi kalau kita melihat bahwa argo itu semakin besar, itu adalah dosa kita, itu kita benar. Itu pemikiran yang logis, yang benar adalah semakin besar argonya, semakin besar dosa kita. Tapi saat kita mencintai Tuhan, itu dihapus, bersih oleh Tuhan. Dosa yang semerah, kain kirmizi dibersihkan putih seperti salju. Dikuduskan. Contoh Daud memang bagus. Sebetulnya dialami juga sebelum Daud. Juga Abraham juga ada masalah. Musa juga ada masalah ya. Semuanya berdosa. Tapi oleh Tuhan dikuduskan, dibenarkan oleh Tuhan. Justified oleh Tuhan ya. Oleh karena iman. Jadi perikop ayat 9-14 tidak lepas dari yang awal. Dari ayat 1 sampai 8. Mengenai siapa Tuhan Yesus itu, dia adalah firman. Ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau ada orang yang tidak mengerti kekristenan, atau ateis, atau agama lain bertanya, Yesus adalah Allah? Iya.
Mana buktinya? Injil Yohanes. Baca Yohanes. Pasal 1 ayat 1. Terus sampai 8, lanjut 9 sampai 14. Mengenai Natal. Injil Yohanes adalah kristologi yang levelnya lebih tinggi. Jadi Injil Yohanes ini diberikan pada orang-orang Israel atau Israel rohani seperti kita, orang Kristen, yang sudah level pengertian pemahaman Kristus lebih tinggi. Jadi kurang bijaksana kalau kita ajarkan ini ke yang baru bertobat, baru pindah agama Kristen. Untuk mereka yang baru bertobat, menerima Kristus hari ini, lalu mulai menjadi Kristen, itu mereka harus baca dulu Injil Matius, ajaran Tuhan Yesus. Dan begitu mereka sudah meningkat ke level iman yang menunjukkan bahwa mereka tidak gentar dengan tantangan dan pergumulan sebagai anak Allah di dunia. Lalu mereka perlu membaca Injil Yohanes. Ini adalah fondasi dasar dari kristologi. Di ayat yang ke-10 dikatakan, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Nah ini kadang kita suka lupa. Injil Yohanes menyatakan, ia telah ada di dunia. Sudah ada sejak dulu. Kalau mencari sumbernya ada di Yohanes 1 ayat 10. Dan dunia dijadikan olehnya. Oleh siapa? Oleh Kristus. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi kalau kita menghadapi pergumulan dan tantangan, itu karena dunia tidak mengenal ajaran Kristus, dan kita yang sebagai pengikut Kristus, kita selalu berbenturan dengan prinsip-prinsip dunia dan aturan dunia. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa? Kita yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua yang menerimanya. Ia datang ke dunia, tapi tidak semua menerima. Tapi yang menerima, ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi menjadi anak Allah bukan hanya status, tapi memiliki kuasa. Kalau kita baca lagi berulang-ulang, ayat 12, 100 kali mungkin, itu mengingatkan kita bahwa kita ini punya kuasa. Kuasa apa? Kita yang percaya ini, berbagai macam hal yang ajaib, yang supranatural, yang melawan hukum waktu dan tempat. Tetapi semua orang yang menerimanya, ayat 12, diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Jadi bukan status, tapi perbuatan. Keep going. Sekali, dua kali gagal, ulang lagi, terus sampai tidak gagal. Dan Tuhan tidak menghitung argo itu. Kalau Tuhan menghitung pada sampai detik terakhir, nafas terakhir kita masih berusaha. Itu yang Tuhan hitung. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 14. Ini adalah misteri yang diungkap. Firman itu telah menjadi manusia pada saat Kristus lahir, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Tuhan Yesus ada di sini. Tuhan Yesus ada, hadir bersama dengan kita. Bukan hanya setiap hari Natal, malam Natal atau 25 Desember, tapi setiap saat ada, selalu bersama dengan kita. Jadi apa tantangan dan pergumulan kita sebagai anak Allah? Semuanya ada di dunia ini tantangan kita. Apa harus kita perbuat? Kita menunjukkan dengan kasih bahwa kita adalah anak Allah. Kita tidak mengikuti arus dunia. Pertanyaan yang terakhir, ini siapa juga boleh sharing, berbagi, refleksi. Apa harapan Natal keluarga kita tahun ini?
Kita sudah melalui begitu banyak hal, dari mulai ibadah Zoom ini diadakan, ini suatu berkat. Kita melihat bahwa COVID-19 itu bukan masalah atau tantangan, justru itu membuat kita bisa Zoom. Ya, ini rencana besar. Tahun ini, apa harapan Natal keluarga kita? Apa harapan kita? Kita sudah melalui beberapa tahun, kita melalui berapa kali Natal. What is your expectation? Silakan, ada yang mau share. Mungkin setiap wakil keluarga mungkin bisa gitu. Ya. Sita. Omanto boleh duluan, Omanto. Atau harapan Natal tahun ini berarti 2022. Apa harapan Natal keluarga? Natal keluarga kita tahun ini. Harapan Natal keluarga kita tahun ini sebetulnya puji Tuhan ya, maksudnya pandemi sudah melandai sekali, sehingga terakhir kita benar-benar kumpul Natal itu kan tahun 2019 waktu itu, sebelum pandemi. 2020 pandemi, dan kebetulan juga Natal tersebut kami memang tidak di rumah karena di rumah sakit, dan itu 2020. 2021 juga karena ada momen dipanggil tanggal 17, sehingga keluarga yang mungkin harusnya hadir dari Bandung di Natal 2021 mau tidak mau harus kembali lebih cepat ke Bandung, sehingga kami pun Natalan tidak bersama. Nah, tahun ini sebenarnya anak-anak tapi bersyukur bahwa akhirnya kita bisa ketemu, meskipun memang kembali lagi tidak secara offline semua ya, karena maksudnya memang dari pihak dari sana pun, dari Australia memang belum ada kesempatan untuk hadir. Tapi kembali lagi dengan Zoom ini sebenarnya tidak perlu menunggu 1 tahun, kita pun akhirnya bisa bertemu secara online dalam sebuah periode yang lebih cepat gitu. Jadi harapannya simpel. Kalau untuk saya mewakili anak-anak sih, tadi anak-anak sempat bisik, Pak, pokoknya Natal 2020 ini 2023 nggak di Solo lagi ya. Oke deh. Pengen di mana gitu, maksudnya entah itu di Bandung atau ya bahkan di tadi sih bilang I need confirmation kalau Natal tahun depan di Melbourne. Ya nggak bisa deh, apa bisa bikin confirmation seperti itu ya. Ya kalau Tuhan ada berkat, kasih izin dan segala macam, kita berangkat. Cuman maksudnya anak-anak tetap terlepas dari online yang sudah sangat terbantu, tetap merindukan untuk sebuah suasana Natal yang mungkin selalu dirasakan selama ini gitu. Itu aja sih kalau untuk keluarga kami. Doa Natal kami untuk tahun ini tentunya bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan selama 1 tahun ini. Anak-anak seperti yang kita sudah sering ketemu di beberapa Zoom sebelumnya, di mana mereka dan update-update yang kita share juga di grup keluarga, di mana mereka bisa melalui ini semua dengan penyertaan Tuhan, dan mereka juga anak-anak yang cukup tough. Tentunya kami berdoa supaya ke depan mereka akan tetap merasakan dan merindukan, simpel sih mereka tetap akan merindukan suasana Natal, dan akhirnya mereka akan menularkan kepada anak-anaknya mereka masing-masing. Itu aja. Om Bambang, apa harapan Natal keluarga tahun ini, Om Bambang? Harapannya awal-awal sih puji Tuhan, atas ya percaya sih semuanya kan dari awal tahun Desember kemarin kita Natalan di rumah, semuanya cuma Zoom atau apa. Ya puji Tuhan Natal tahun ini sih bisa berkumpul di sini, diberikan semuanya kesehatan, kekuatan, itu udah puji syukur sekali, berkat banget dari buat keluarga kami, buat Solo, jadi kan Zoom ini juga keluarga ini pun bisa bersama-sama merayakan malam Natal dan juga besok Natal, dan semuanya sehat, semuanya
dalam lingkungan dan berkat Tuhan itu udah semacam. Dan juga ternyata kemarin juga pas jalan-jalan juga kemarin ada ini juga yang kecil ini, takutnya kan dia baru pertama kali jalan jauh, Keluar rumah jauh. dalam jangka waktu berapa jam, ternyata puji Tuhan dia anteng banget gitu, pinter banget di jalannya, senyum-senyum, bobo juga. Tadi malam juga tidur enak ya. Tidur enak juga di jalan. Nah itu maksudnya jadi semacam wah itu tanya, wah ini Tuhan ngasih ini banget gitu di tahun ini, semuanya berjalan dengan lancar dan banyak waktu yang diberikan, semuanya ini bersyukur banget gitu kami. Menikmati Natal dengan keluarga tuh emang beda sih. Tahun kemarin kan ini kan sampai nanya, aduh tahun mungkin waktu awal tahun kemarin aja kita ngobrol, wah tahun depan Natalan kayak gini lagi nggak ya? Ya semoga kalah, semoga berakhir semua jadi bisa kumpul-kumpul. Nah akhirnya semuanya udah Tuhan sudah kasih jalan, Tuhan sudah kasih ini, semuanya bisa kumpul lagi. Ya semoga dengan harapan juga ya tahun depan atau di tahun yang 2023 ya bisa kumpul bareng lagi dengan yang di Melbourne. Ya mungkin di sini, mungkin di sana, ya kita berdoa aja. Ya mana yang Tuhan kasih jalan terbaik, Tuhan kasih. Ya semua juga pasti ada yang jalan sih, Tuhan nanti arahin, wah kayaknya kita mau Natalan ini atau mau kumpul-kumpulnya di sini pasti nanti ada ini lah, ada jalannya semua. Ya, kasih Om Bambang. Ya, Kalau dari sini harapan kami ya kebersamaan keluarga. Zoom ini adalah salah satu harapan kita semua ya. Biasanya kan kita lagi bakar jagung, bakar Ya, daging. malam tahun baru ini tadi aja Tian bilang kita buat malam tahun baru besok ya, ngapain gitu, bakar-bakaran katanya. Iya deh, ntar ya kita pikirin. Jadi ya harapan tahun ini itu kita tetap bisa kumpul, kita semua sehat ya puji Tuhan. Terutama keluarga Dianto ya, berarti Tatian ini luar biasa. Setahun ini you did a very good job. Kalian menjadi contoh teladan buat kita semua karena kami semua nonton. Kalian begitu tough, begitu solid bagi keluarga. Nah, walaupun tidak seimbang, tapi kalian bisa menyeimbangkan semuanya dengan baik. Puji Tuhan ya. Itu aja harapan kita ya. Jadi sebagai penutup dari renungan ini, sekalipun banyak tantangan, pergumulan, ya kita tetap berharap pada akhirnya kita punya harapan dan harapan kita tercapai. Warga Bandung sudah sampai di Solo dengan selamat, ya, dan bisa menikmati Natal, merayakan Natal, menikmati kebersamaan, ya, bersama keluarga, dan kita terus berdoa agar keluarga kita tetap seperti ini, tetap solid, kita tetap saling mendukung, saling mendoakan, dan pesan sponsor tahun depan Oma Eko kan sama Mama Eka ada di sini, jadi nggak ada pilihan lain. No choice ya. Harus ke sana. Jadi pokoknya lihat aja kalau Oma Eko sama Mama Eka nggak ada perubahan rencana, Eca akan jemput. Tapi sebaiknya sih jangan berubah supaya yang lain ngikut ke sini ya. Itu aja ya. Jadi kita mengucap syukur dan menutup itu kiranya Tuhan mendengarkan semua doa-doa kita yang taat kepada Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah, bukan hanya status. Kita jalankan tugas kita sebagai anak Allah. Kita berbeda, bukan berani tampil beda. Tapi kita berbeda karena kita melakukan kehendak Allah dan perintah Allah, bukan kehendak dunia ya. Oke, kita lanjutkan ya. Bagi lilin dulu ya, Mas. Ya. Bagi lilin. Masukin ya. Masukin soalnya ini nggak aku. Duduknya lurus.
Udah. Ya enggak apa-apa. Yuk. Sudah semua ya? Sudah. Tunggu Brahma sama Eca nih. Di senja tahu Juru selamat manusia telah datang ke dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malamku sunyi senyap, Tuhanku penebus telah datang ke dunia, bawa keselamatan kekal. Puji
Raja Shalom. Lanjut ke doa keluarga ya. Gimana Dianto bagiannya? Bagi dua aja Mas, keluarga Melbourne dan keluarga keluarga di Solo, kan kami semua ada di Solo. Kami yang ada di Solo mendoakan keluarga Melbourne dan keluarga-keluarga yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, yang ada di Bandung, itu ya lingkungannya. Jadi keluarga kami mendoakan keluarga Melbourne dan lingkungan keluarga circle-nya, dan yang dari Melbourne singkat-singkat mendoakan keluarga yang ada di Solo, yang lagi kumpul di Solo, gitu aja ya Mas ya. Ya, kita berdoa, aku aja yang mendoakan, nanti yang mendoakan aku sama Australia, kita udah bagi tugas. Enggak, aku aja. Enggak. Oke, kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, yang pada malam hari ini kami merayakan malam Natal, malam kelahiran-Mu ya Tuhan. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa atas segenap berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan, serta kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami, keluarga lepas keluarga, dari Bapak Eko Saputro dan Rotin Sulu untuk berkumpul pada malam hari ini melalui jalur Zoom online ya Tuhan, menikmati malam Natal-Mu bersama-sama, memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan renungan singkat, dan sharing tentang apa yang diharapkan untuk Natal dan untuk masa depan dari kami semua. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan atas kesehatan, atas segenap penyertaan-Mu sehingga kami semua boleh berkumpul pada malam hari ini, baik yang ada di Australia, yang Brahma yang memang tidak bekerja di kota Melbourne, juga yang ada di sini, Bambang dan keluarga dan Mama yang Kau sudah berkati perjalanan dengan lancar, boleh sampai di Solo, dan kami semua akhirnya pada malam hari ini boleh kembali berkumpul untuk merayakan Natal-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami mendoakan keluarga kami yang ada di Melbourne ya Tuhan. Kami serahkan keberadaan Mas Anton sebagai kepala keluarga, sebagai imam keluarga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berikan kesehatan, berikan hikmat-Mu ya Tuhan yang lebih lagi ya Tuhan, untuk menjadi imam keluarga ya Tuhan, yang bisa memberikan nilai-nilai kekristenan kepada anak-anak, juga untuk kepada kami semua keluarga besar Eko Saputra Rotin Sulu ya Tuhan, sehingga kami boleh semua bertumbuh dalam
iman yang benar kepadamu ya Tuhan. Ya Bapa, berkati pekerjaannya ya Tuhan, berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, dan Engkau boleh memberkati Mas Anton dengan limpah ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau mau pimpin agar menjadi kepala keluarga dan boleh membimbing Echa dan Brahma ya Tuhan, kepadamu ya Tuhan untuk menjadi pendoa-pendoa selanjutnya untuk keluarga ini. Tuhan berkati juga Mbak Tuti ya Tuhan dalam segala pekerjaan, dalam segala pergumulan ya Tuhan yang dihadapi. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, apa yang sudah Engkau berikan buat keluarga yang ada di Melbourne itu merupakan rancangan-Mu yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih atas segala kesehatan. Kau berikan juga kelancaran atas pekerjaannya ya Tuhan. Dan biarlah dia selalu belajar untuk menjadi pendoa-pendoa juga untuk keluarganya Tuhan. Kami berdoa untuk Echa ya Tuhan. Kami serahkan keberadaan masa depan Echa ya Tuhan dengan apa yang dia inginkan, apa yang masih dia kejar. Kami bawa itu semua ke dalam rencana-Mu dan biarlah Engkau boleh membawa hal itu dan menjadi rencana-Mu pula ya Tuhan. Berikan Echa kesehatan, berikan Echa roh yang takut akan Tuhan ya Tuhan, sehingga dia boleh menjadi sinar dan boleh menjadi tetap terang di dalam lingkungan yang ada di dalamnya hari lepas hari di sana ya Tuhan. Terlepas juga kami tidak lupa berdoa untuk Brahma ya Tuhan, dengan puji syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu pula ya Tuhan. Brahma sudah mendapatkan pekerjaan yang baik di kota Mildura kalau tidak salah, dengan sebuah pekerjaan yang memang sudah sesuai dengan apa yang menjadi disiplin ilmunya dan yang sudah dicita-citakan. Itu semua adalah berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Berkati pula rencana-rencana masa depan Brahma untuk segera meminang dan melanjutkan ke jenjang pernikahan ya Tuhan dengan Leni ya Tuhan. Biarlah apa yang sudah direncanakan boleh menjadi bagian dari rencana-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau buka semua jalan yang memang masih tertutup ya Tuhan, sehingga apa yang sudah direncanakan pada harinya akan berjalan dengan lancar dan dengan sempurna dan tetap dengan penyertaan. Berikan kesehatan, berikan juga hikmat dan pengertian, hikmat dan kebijaksanaan, dan akhirnya dapat pula Brahma dapat bekerja dengan baik di perusahaan yang sekarang dia tempati ya Tuhan. Demikian ya Tuhan, kami serahkan keberadaan keluarga kami yang ada di Melbourne ya Tuhan, dengan segala pergumulannya. Biarlah mereka bisa saling mendukung satu sama lain untuk bersama-sama mendukung dan menopang kami sebagai sebuah keluarga yang dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapak, pada malam hari ini tidak lupa kami berdoa juga untuk keluarga dari Mas Anton yang ada di Bogor, yang juga mungkin di kota-kota lain ya Tuhan. Di malam Natal ini kami yakin dan percaya mereka juga sedang melaksanakan ibadah ya Tuhan. Kau mendengarkan setiap doa-doa yang terucap dari mulutnya. Berikan kesehatan, berikan kebijaksanaan ya Tuhan, dan Engkau mau jawab semua yang menjadi pergumulan mereka. Kami juga berdoa untuk malam ini ya Tuhan, untuk keluarga dari Andin ya Tuhan, yang ada di Bandung dan sekitarnya. Tidak lupa kami serahkan keberadaan orang tua dari Andin, khususnya ayah dari Andin yang sedang dalam tahap pemulihan pasca stroke ya Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan kami yakin anugerah kesembuhan boleh datang daripada-Mu ya Tuhan. Demikian pula keluarga, adik, kakak, mama, dan lain-lain boleh mendukung semua dalam doa, dan Kau mau dengarkan dan Kau mau jawab semua pergumulan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan juga kepada mereka semua, dan biarlah mereka semua boleh selalu berserah kepada Tuhan. Ya Bapak, tidak lupa pada malam hari ini kami berdoa juga untuk keluarga kami ada di Jakarta, orang tua dan kakak beradik dari Sylvia Tuhan. Engkau berikan damai dan sejahtera ya Tuhan. Engkau membukakan hatinya ya Tuhan. Karena hanya Engkau lah yang bisa merubah hati, dan hanya Engkau lah yang bisa
memimpin apa yang menjadi pergumulan yang ada di sana ya Tuhan. Berikan kesehatan ya Tuhan, lancarkan segala apa yang mereka rencanakan ya Tuhan, biarlah mereka boleh selalu belajar untuk mengandalkan Engkau. Terlepas kami mendoakan untuk seluruh keluarga kami dimanapun mereka semua berada ya Tuhan. Di malam Natal ini ya Tuhan dan persiapan menuju malam tahun baru, Engkau mau cukupkan apa yang mereka butuhkan ya Tuhan. Engkau mau dengarkan apa yang mereka gumulkan ya Tuhan, dan Engkau mau jawab pada waktumu ya Tuhan. Demikian ya Bapa, doa yang kurang dan sempurna ini kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan telah berkati keluarga ini. Kami yang selalu mengadakan ibadah, sekalipun melalui Zoom. Kami berterima kasih karena kami terus diisi, diberkati, kami dikuatkan, dikuduskan oleh firman Tuhan, dan kesaksian hidup dari anggota keluarga kami ini. Kami mengucap syukur Bapak Engkau membawa adik kami Bambang, serta keluarga, Andin, Daka, dan juga Bima, juga dengan Oma Eko dan Oma Eke, selamat tiba di Solo ya Tuhan. Dan Tuhan kami percaya Engkau berkati untuk acara baptisan kedua anak ini ya Tuhan, Daka dan Bima, agar berjalan dengan baik. Dan kami percaya Tuhan telah merencanakan yang terbaik dengan berkumpulnya adik kami dengan keluarga adik kami Anto Tuhan di Solo. Natal akan menjadi lebih indah, penuh damai, sejahtera, dan kasih sayang. Mengucap syukur untuk kesehatan untuk adik kami Bambang juga Andin, juga adik kami Anto ya Tuhan. Kau berkati mereka sungguh-sungguh malam ini ya Tuhan. Menikmati terang kasih Kristus, merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Sang Immanuel, Sang Raja Damai yang hadir dalam kehidupan keluarga kami. Kami ingin mendoakan adik kami Anto ya Tuhan. Kami mengucap syukur Kau berkati ya anakmu yang adalah kepala keluarga sebagai seorang ayah dan juga seorang ibu bagi Tita dan Tian. Tuhan berkati, Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan selama setahun ini dapat melalui kesulitan hidup dengan baik, dengan taat dan takut akan Tuhan. Tuhan berkati ia selama setahun ini dan kami mengucap syukur untuk kekuatan, untuk semangat, dan kesaksian hidup yang nyata yang ia nyatakan. Ia telah paparkan dalam kehidupannya setahun ini berserta Tita dan Tian. Dan kami semua adalah saksinya Tuhan. Kami melihat beberapa besar, betapa dahsyat kuasa Allah menyertai adik kami Anto dan juga Tita dan Tian. Tuhan kami berdoa Tuhan berkati terus berlimpah-limpah adik kami Tuhan. Anto dalam pekerjaannya, Tuhan mampukan yang menyelesaikan begitu banyak tugas-tugas, keputusan yang harus ia ambil, dan berilah ia hikmat Tuhan berjalan di dalam jalan Tuhan. Itu juga dengan Tita dan Tian agar menjadi anak-anak Allah. Tidak hanya dalam keluarga ini, tapi juga dalam masyarakat. Tuhan lindungi tutup bungkus mereka dan kuasa darah Tuhan Yesus. Malaikat Allah lindungi Tita yang jauh Tuhan dari keluarga, berkati ia. Sertai ia dalam studinya dimanapun ia berada. Dia melakukan tugasnya Tuhan, agar ia dapat menunaikan tugas dengan baik. Juga Tian untuk sekolahnya Tuhan berkati agar berhasil dengan baik. Tuhan kami mengucap syukur Engkau berkati mereka tahun ini dan kami percaya dan kami berdoa Tuhan berkati untuk tahun-tahun ke depan. Bapak kami berdoa untuk adik kami Bambang juga Andin Tuhan. Tuhan urapi mereka dan Tuhan telah berkati pernikahan mereka luar biasa dengan anugerah dua anak terkasih Daka dan juga Bima ya Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh lindungi mereka. Kami mengucap syukur kebesaran-Mu nyata dalam kehidupan mereka Tuhan, dan kami terus berdoa Tuhan berkati Bambang dan Andin dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam tugas, dalam kewajiban mereka. Dan mereka selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kedua anak ini, Daka juga Bima, sungguh-sungguh Tuhan urapi, tumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang pandai, yang bijaksana. Anak yang kuat, yang sehat, yang berbakti kepada orang tua dan takut akan Tuhan. Juga Bapak kami berdoa untuk Mama Eko dan Mama Eke ya Tuhan yang sangat kami kasihi, kedua orang tua kami yang sungguh-sungguh menjadi panutan, menjadi teladan bagi kami.
Pada hari Natal ini Tuhan kami mengucap syukur, mereka masih merayakan Natal dengan penuh sukacita dan kebahagiaan bersama kami. Kami berdoa untuk kesehatan ya Tuhan, untuk usia yang panjang, untuk kesejahteraan, untuk hikmat, untuk kasih yang terus memancar di hati mereka. Bila kami terus Tuhan memandang kepada mereka, teladan yang mereka berikan pada kami. Karena sungguh-sungguh membuat kami juga diubahkan dan Tuhan mengasihi mereka. Mereka bersemangat untuk terus menjaga melihara kami. Dan kami mengucap syukur. Tuhan sertai mereka selalu Bapa, pulihkan, sembuhkan dari segala sakit penyakit. Tahirkan ya Tuhan. Lepaskan dari segala beban, baik pikiran, apapun yang menjadi gangguan Tuhan berkati, Tuhan patahkan dengan kuasa darah Yesus. Dan kami percaya Tuhan Engkau penuh kasih pada Mama dan juga Mama Eko. Berkati seluruh keluarga ya Tuhan di Sulawesi, agar Tuhan juga berkati mereka. Tuhan perkenankan mereka merayakan Natal yang penuh damai dan sukacita. Terima kasih Bapak. Kami akan menutup doa-doa permohonan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih dan tetap memanjakan doa-doa kami kepada Tuhan. Bahwa kami hanya beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami selalu menguduskan Engkau ya Tuhan. Dan selalu mohon pimpinan Roh Kudus-Mu. Memberkati kami sebagai anak-anak Allah. Sebagai terang. Kami berbeda. Namun kami diberkati oleh Tuhan. Kami ditolong oleh Tuhan. Setiap orang boleh mengalami kesulitan. Namun tidak setiap orang menerima Tuhan. Kami menerima Engkau ya Tuhan. Di dalam kesulitan kami selalu ditolong. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal yang telah hadir di dalam hidup kami. Kami doa dan mengucap syukur. Saudara yang terkasih, mari kita tutup dengan doa Bapa kami dengan mendekapkan kedua tangan kita di dada. Bapa kami yang surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang Kau yang punya kuasa kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk ke pengutusan. Teruskan kabar sukacita Natal itu dalam kehidupan keluarga kita melalui sikap dan tingkah laku kita agar semakin banyak orang percaya dan diselamatkan. Percayalah kepadanya setiap waktu, sebab dialah yang telah dijanjikan dan dia selalu beserta kita. Sorga bergema, lahir
Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya, dan memandang dirinya, bahkan mau diterimanya, menghirup untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja Mari mohon berkat daripada Tuhan. Kiranya damai, sukacita Natal memenuhi keluarga kita, berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus akan meneguhkan, memulihkan, dan memperbarui hati, pikiran, serta seluruh kehidupan keluarga kita. Amin. 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 Happy Christmas. Saat teduh udah selesai. Kakak saat teduh. Ini apa? Oh, biasanya ini cipika online itu ya. Oh iya, selamat ya. Selamat Natal. Natal. Kakak sini sayang. Ayo. Selamat Natal. Selamat Natal Kak Eca. Selamat Natal, Yo, Kakak. selamat Natal, yo. Dengar-dengar Selamat Mama Natal Pak tuh. Ade. Selamat Natal Mama Natal, Eca. Daka. Dipencet. Ini ke sini. Selamat Natal. Selamat Natal. Di sini sayang. Ini ngomong Merry Christmas. Merry Christmas. Lihat ke atas, Daka. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal, Daka. Di bawah tuh. Daka. Rambutnya cakep banget sih. rambutnya. Iya, kemarin baru syukur 2 hari yang lalu sebelum berangkat. Mau dibaptis ya. Jadinya gimana baptis tuh? Baptis. Ternyata GPIB masih pakai sistem ibu bapak baptis, jadi maksudnya orang tua baptis. Jadi aku tadinya tak pikir ya saksi, tapi dianggap Papa Ani gitu. Jadi besok itu kalau versi GPIB yang gendong anak-anak buat dibasuh langsung sama pendeta tuh malah bapak baptis gitu. Oh, Jadi aku nanti akan gendong si Bima, tapi kalau Daka nanti karena belum pernah aku gendong, digendong sama Bambang. Tapi kita semua maju ke depan.
Oh, Om Iya kan masih kirain teh masih apa? Makanya kemarin tuh kan aku tanya Mbak Bambang masih ada istilahnya Mama Ani nggak gitu loh ininya. Tapi masih kan. Cuman Jadi besok nanti minta tolong kakak foto-foto ya kak. Kita nanti jadi fotografer ya besok ya. Nggak ada yang dokumentasi pas baptis. kalau misalnya kita ikut ini ibadahnya gimana? Tapi gimana caranya ya? Kayaknya nggak mungkin karena mereka ibadah pun aku setahu aku tetap pakai YouTube nggak pakai Zoom. Itu pun nggak tahu ibadahnya masih YouTube online apa enggak atau udah langsung ini semua. YouTube Jadi YouTube kan satu arah bukan dua arah. Mereka nggak pakai YouTube. Sempat gladi bersih di dalam ya waktu. Iya, bersih sebentar. Jadi ada berapa orang? Jadi ada berapa anak baptis? Ada 3 keluarga. Kita yang kedua. Jadi rekamannya ditutup dulu ya. Ya. Jadi bebas kalau